Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Selamat siang. Ya, kebetulan kesempatan kali ini saya bertemu dengan Pak Haji Us, sekaligus mantan anggota DPRD Kabupaten Kuningan, juga mantan ketua DPC ketiga ya Pak. Ya. Nah, sehubungan Kuningan ini memang bukan Kuningan sih. Artinya masa sekarang ini mesin perpolitikan di setiap daerah mulai dipanaskan, sehingga kita perlu ngobrol ataupun berbincang seputar politik dan kebijakan ataupun analisa daripada mantan anggota DPRD Kabupaten Kuningan, khususnya di Wakil Satu. Kita akan langsung tanya kepada sosok yang merupakan organisatoris juga. Dulu beliau sebagai mantan ketua DPD KNPI, kemudian ketua komunitas motor terbesar di Kuningan, juga komunitas khusus motor TS ya Pak. Ya. Dan banyak lagi pengalaman-pengalaman yang memang menjadi kesibukan dalam menjalankan aktivitas keseharian beliau. Nah, Pak, mungkin bisa diceritakan Pak dari masa ke masa tentang Pak Haji Us ini, katakanlah di masa sekolah hingga sekarang memang masih eksis gitu Pak, dalam melakukan pelayanan dan pengabdian terhadap masyarakat di Kabupaten Kuningan khususnya Pak. Oh iya, ya terima kasih Kang Ipay. Perkenalkan, nama saya, nama lengkapnya saya Us Yusuf SE ya. Cuman panggilan akrab teman-teman semua biasanya panggil Bebek Jius. Ya, alhamdulillah aktivitas saya sehari-hari ya alhamdulillah dikasih sama Allah rezeki kesibukan gitu kan. Saya sekolah tahun 87 86 itu SD Wirangan 3, terus 93 di MTS Cinggur, 96 SMA Kadu Gede, terus langsung lanjut kuliah di Universitas Pasundan, Bandung. Alhamdulillah pengalaman di organisasi yang pertama itu di tahun 2009 atau tahun berapa lupa lagi, itu sebagai ketua GMPI Banom Partai ya, GMPI Banom Partai GMPI Kuningan, terus ketua KNPI, terus menjadi anggota DPRD, terus menjadi ketua DPC ya, sekarang alhamdulillah menjadi wakil ketua P3 di DPW P3 Jawa Barat, dan dikasih amanah pula karena profesi saya sebagai sekretaris Gapensi Kabupaten Kuningan. Ya, nah untuk di komunitas-komunitas saya sebagai dewan penasihat lah, alhamdulillah gitu. Nah, artinya Pak, memang ini sudah menjadi kebutuhan atau memang gimana Pak bisa eksis dan menghibahkan waktunya untuk di organisasi ataupun lembaga tertentu Pak? Ya, ini udah merupakan skenario Allah mungkin ya, intinya saya tidak ada punya cita-cita untuk apa jadi apa ya, berjalan aja mengikuti alur. Intinya ya alhamdulillah amanah terus dikasihkan kepada saya ya sebagai pucuk-pucuk pimpinan di dalam setiap organisasi, dan mungkin teman-teman percaya mungkin kepada saya ya, saya nikmati dan jalani aja, terus saya syukuri itu aja ya. Nah Pak, ngomong-ngomong nih, sekarang kan militan banget nih soal partai ketiga ini Ya. Pak, dan sempat menjabat sebagai ketua DPC, Ya. kemudian anggota DPRD, dan di dalam perjalanan sebagai anggota DPRD kan cukup menguras tenaga Ya. saat berjuang itu Pak. Ya. Ini sewaktu menjadi ketua GMPI ya Pak, Ya. Gerakan Muda Pembangunan Indonesia. Itu bisa diulas Pak. Oh ya, itu generasi muda ini ya banomnya partai, di mana kita seluruh kalangan anak muda gitu kan, di bawah naungan Partai Persatuan Pembangunan bergerak untuk memajukan menghijaukan lah istilahnya, mengajak kaum milenial untuk ikut bergabung dan ikut gimana caranya mengajak untuk mencoblos P3 di waktu tahun 2009 ya, di 2009, terus ke 2014, terus ke 2019. Alhamdulillah sampai sekarang sih masih jadi ketua GMPI Kabupaten Kuningan. Dan alhamdulillah juga di kalangan KNPI juga, di organisasi KNPI saya sebagai wakil ketua juga di bidang ekonomi di KNPI Jawa Barat. Ya artinya masuk di Banom ini sejak tahun 2000 Pak? Tahun 2005-an kesini lah kalau nggak salah. Baik. Pak, kemudian soal kepartaian Pak.
sebelum jadi Banom ini memang warisan dari orang tua atau memang keterpanggilan hati untuk masuk di partai tersebut? Emang dari dulu orang tua saya itu udah P3 banget. Jadi secara tidak langsung ya turun temurun kepada saya. Ya kalau udah ke P3 udah cinta banget gitu kan. Ya, sampai memang jadi udah nggak bisa lepas lah dengan P3 ya. Udah nggak bisa lepas. Ya, udah orang-orang P3 berarti bicara keluarga. Iya gitu kan. Nah ditambah lagi udah ada istilahnya amanat dari orang tua. Kalau mau ikut berpolitik ke P3 ya udah secara tidak langsung semakin kesini ya semakin cinta, semakin terus ikut berjuang aja. Gimana caranya P3 ya khususnya lah di Kabupaten Kuningan bisa selalu eksis dan menang lah gitu kan. Artinya dari zaman kalau setahu saya itu Pak Haji itu aktif itu di zaman ketua SDA Pak. Iya betul, tuh Surya Dharma Ali saya udah aktif banget, udah eksis gitu kan. Sama masukin di Banom Pak atau masih di Banom, itu masih di Banom. Saya eksis di ya menarik konstituennya di kalangan anak-anak muda aja. Kebetulan kan saya dari tahun 93 udah masuk komunitas tuh. Ya, udah di 93 udah komunitas anak-anak motor lah gitu kan. Jadi komunitas itu yang saya tarik gitu. Nah, akhirnya kesini menambah komunitas yang lain gitu. Berarti aktif di 93 ini tapi belum menjabat sebagai belum karena sebutnya apa ya, simpatisan. Kenapa kita pendek dulu melihat umur Pak, kelahiran berapa sih Pak? Kelahiran 77 ya. 77. Udah tua. Jadi 93 itu sudah aktif ya Pak? Udah aktif. Berarti waktu SMP itu kita udah aktif banget di P3 walaupun kita belum punya hak untuk memilih gitu kan. Simpatisan aja karena dulu waktu 9 berapa kita udah ikut dulu mah kan kalau kampanye udah nggak disuruh, justru kita nunggu nih kampanye kapan kita mau ikut konvoy gitu kan. Berarti pernah keliling Kuningan juga Pak? Udah sering. Udah sering. Udah kalau ini kampanye P3 nggak ikut kampanye. Malahan kita ikut kampanye di zaman logo masih bintang. Oh iya. Waktu Hamjahas. Ya, itu kita udah ikut. Dan pengetahuan saya juga itu masa transisi ataupun kolaborasi antara P3 dengan PDI. Iya, betul ya. PDI di zaman Suryadi. Ya, betul. Sehingga timbul branding. Ya, betul. Bukan Mega Pak. Mega Bintang. Nah itu zaman itu kita udah. Berarti Pak Jius ini sudah aktif Pak di zaman Mega Bintang itu? Iya, cinta udah aktif karena ngelihat kita orang tua saya tuh udah nyablon sendiri, segala sendiri, kita dipakaikan baju apa. Secara partai orang tua sebagai pengurus atau memang simpatisan juga karena cinta, karena dari dulu keturunan kita udah P3 ya, udah P3 banget. Ya artinya sudah tidak asing lagi Pak. Tidak asing lagi, udah P3 udah nggak asing, udah tahu lah ya. Nah Pak, mau masuk di jenjang berikutnya itu gimana Pak? Rencana sekarang kan aktif di berbagai lembaga ataupun organisasi sehingga termasuk organisasi profesi. Ya untuk ke depan kita mengikuti kayak air mengalir aja, tidak terlalu berambisi, kita lihat situasi. Prinsipnya saya di sini sedang mengemban amanah. Yang pertama itu adalah sebagai wakil ketua DPW, di mana kan se-Jawa Barat ya kita harus keliling. Cuma saya lagi fokus juga di Kuningan, saya dikasih amanah di Kuningan, di Cirebon, yang untuk bukan membenahi, untuk memfokuskan struktur ke tingkat ranting. Jadi alhamdulillah kemarin saya udah berputar terus Kuningan melaksanakan apa yang diinstruksikan oleh DPW dan DPP gitu. Terus Pak ngomong-ngomong membagi waktu antara mana partai, mana keluarga, mana waktu yang lainnya itu gimana? Ya kita ngikutin ini aja, agenda yang telah ditetapkan. Seandainya DPW kan otomatis sudah mengirimkan agenda ke sini, ya udah kita fokus satu. Kalau seandainya udah fokus instruksi dari DPW, kita fokus urusan DPW. Nah kalau seandainya urusan gapensi, fokus urusan gapensi. Cuman di sini alhamdulillah selama ini saya berjalan nggak ada istilah yang bentrok gitu kan. Jadi ya kita tinggal bagi-bagi waktu aja. Cuman banyak waktu yang
posisinya Sabtu dan Minggu di saat ada waktu ya itu fokus ke keluarga gitu. Ngasuh si Jalu, ngasuh anak-anak kemana aja, yang penting ada satu hari yang dimana saya ada luang kosong, saya fokuskan untuk keluarga. Artinya istri juga mendukung, Pak? Alhamdulillah mendukung. Jadi memang ya udah tahu saya dari mudanya saya kayak gimana, aktif di mana-mana, ya udah kebiasaannya kayak gini. Pak, selain di aktif di berbagai organisasi, mungkin punya emang usaha sekarang apa sih Pak? Iya di kontraktor, saya masih kontraktor. Artinya seperti kayak orang-orang ya Pak, memborong dan memborong. Ya memborong dan memborong. Ya kita tetap bermitra dengan pemerintah. Kita kan cuman kerjaan kita nggak fokus di pemerintah juga, ada yang dengan swasta gitu kan, ada yang percaya gitu kan. Ya, alhamdulillah setiap harinya ada aja sih kerjaan gitu. Nah tunggu Pak, ini kan bicara sebagai sosok figur di lingkungan masyarakat juga Pak, cara melayani terhadap masyarakat ini mungkin Pak nyaris setiap menit ataupun setiap detik kan yang masuk laporan itu gimana Pak? Ya yang namanya udah jadi apa namanya, kita menghibahkan tenaga, pikiran untuk masyarakat, ya segala sesuatu yang masuk melalui WA, telepon, ya kita layanin apa adanya. Sekiranya saya mampu, ya kita jalankan. Kalau saya tidak mampu, ya kita membutuhkan istilahnya diminta bantuan yang lain lah. Gimana caranya? Ya orang yang membutuhkan sesuatu itu kita bantu aja. Kita intinya membantu sesuai kemampuan. Pak, hal yang menarik selama hingga sekarang Pak, itu apa sih Pak yang memang menjadi apa namanya katakan sejarah hidup bagi BPPU sendiri Pak? Ya sejarah apa ya? Semuanya dari hari ke hari ini merupakan sejarah bagi saya, karena setiap hari yang saya rasakan itu adalah kenikmatan yang harus saya syukuri, dan saya terus kerjaan demi kerjaan ya saya harus jalani dengan ikhlas. Ya semuanya apa namanya ya, banyak keajaiban juga ya. Saya berjalan dari posisi ini sampai dalam struktur kepartaiannya pun kan saya dari bawah banget kan. Sekarang saya dikasih amanah menjadi wakil ketua DPW juga. Itu merupakan udah skenarionya Allah aja udah mungkin gitu. Artinya pengalaman di partai juga sempat jadi saksi Pak, atau memang jadi saksi di pemilu ataupun di TPS gitu. Oh enggak sampai ke sana. Cuman hanya memantau. Ya, kita nggak dikasih surat tugas tapi kita memantau sebagai saksi di luar gitu kan. Itu udah pernah dari dulu. Dari tugas sudah, ini mah jadi relawan ya. Relawan nggak masuk ke dalam struktur. Nah, masuk ke dalam struktur itu ya di zaman tahun berapa ya? 2000. Wah, udah lama sih ya. Jadi BPPU sini pengalaman di partainya dari zaman mesin tik mungkin ya Pak? Ya, betul. Zaman mesin tik ke pager, kemudian lari juga ke seluler yang baru ada aplikasi SMS kan. Memang SMS sekarang masih ada kan Masih. Dan sekarang beliau juga sudah terlalu banyak mungkin waktu dihibahkan terhadap pengabdian lingkungan masyarakat melalui sosial media juga. Iya. Sebab BPPU ini setiap harinya tuh selalu mengingatkan. Iya. Broadcast itu. Broadcast doa. Itu sejarahnya gimana sih Pak? Bisa konsisten. Itu saya berjalan tahun 2007. Broadcast doa itu semenjak ada BlackBerry aja. Oh iya. Semenjak ada BlackBerry gitu kan, dimana saya intinya kan tidak bisa berbuat baik yang lain. Fokus kan prinsip saya itu gimana caranya kita bisa berbuat baik setiap harinya. Berbuat baik itu kan tidak perlu memberi atau dengan materi atau apa gitu kan. Setidaknya kita mendoakan orang lain juga udah berbuat baik. Makanya setiap hari kita hanya mendoakan aja, bisa mendoakan teman-teman minimal yang ada di Facebook saya, yang ada di kontak HP saya, ya saya broadcast aja. Saya setiap hari mendoakan. Pokoknya pagi-pagi bangun udah sholat doain aja udah. Itu aja dulu saya. Kenapa untuk menjaga kesehatan juga Pak di samping kesibukan banyak aktivitas itu kan dulu sempat jadi anggota DPRD dan ketua BK juga kan. Iya. Nah sempat sekarang kan berhenti. Itu gimana sih Pak? Berhenti gimana maksudnya? Mengatur waktu atau memanage terhadap
Ya intinya ya kalau udah waktunya istirahat ya fokus istirahat. Itu aja sih sebetulnya. Terus kita tidak. Perasaan gimana Pak ketika kemarin di kontestan pileg itu tidak terpilih? Kalau secara manusia ya kecewa pasti ada lah. Ya kecewa sih ada, manusiawi kita kan. Cuman saya langsung berpunya pemikiran bahwa segala sesuatu itu udah skenario Allah juga kan. Udah kita nggak bisa lepas dengan garis tangan gitu kan. Dari kejadian-kejadian yang saya alami, dari jadi anggota dewan sekarang nggak jadi anggota dewan, ya kita harus terima dengan ikhlas dan ridho kan. Dan kita harus syukuri gitu kan. Allah pasti akan memberikan sesuatu yang lebih baik apa yang kita inginkan kan. Ya kita inginkan tapi Allah nggak memberikan, nggak ridho, ya udah kita harus terima, pasti ada yang lebih baik daripada ini. Ya alhamdulillah kan selama ini ada sesuatu yang di luar dugaan. Mungkin kalau saya jadi anggota dewan lain lagi mungkin. Sekarang nggak bisa ketemu mungkin gitu kan, nggak bisa wawancara kayak gini gitu ya, iya kan gitu. Istilahnya kan segala sesuatu itu saya syukuri, saya nikmati, saya jalani, udah itu aja. Terus tidak ada punya pemikiran negatif, karena dalam setiap hari yang saya pikirkan ya fokus berbuat baik, udah husnuzon aja udah semua. Orang lain mau berbuat husnuzon ke saya biarin. Saya fokus berbuat baik, orang tidak berlaku baik pada saya biarin aja, udah nggak dipikirin, gitu aja udah. Pak, terus yang menjadi penasaran juga ini kan apa namanya, Bebecius kan tidak terlalu memikirkan kebijakan partai pusat ya Pak. Dari zaman SDA, kemudian dualisme itu gimana Pak cara memandang ataupun memang tetap di P3 itu? Ya karena saya fokus, karena udah cinta intinya. Yang namanya kemarin saya bicara dualisme, intinya saya sudah dikasih emban amanah menjadi anggota DPRD, udah menjadi ketua DPC, fokus aja. Selama tidak ada instruksi, ada surat yang menyatakan saya bukan ketua DPC atau apa, ya saya mau fokus aja menjalankan amanah. Meskipun terjadi dualisme. Iya udah fokus aja, nggak berpikiran ke sana gitu kan. Fokus karena saya tidak berpikiran ke jabatan ya, karena saya fokusnya ke gimana caranya P3 di Kuningan naik aja, udah gitu aja sih. Udah nggak berpikiran lain. Bebecius tidak ikut masuk. Iya udah fokus aja. Naik lah. Yang penting fokusnya naik aja udah. Iya, jadi iya enggak, udah fokusnya kursi naik gitu kan. Gimana caranya kursi naik aja udah. Karena prestasi seorang pemimpin atau ketua partai itu adalah di kursi. Nah, kan saya naik tapi kursi turun kan bukan prestasi. Ya, berarti kan ego ke pribadinya sebagai ketua partai. Prinsipnya saya ya kemarin dalam memimpin ketua partai tidak berpikir saya harus jadi enggak. Yang di pikiran saya dari awal itu gimana caranya P3 di Kuningan selama saya pimpin naik minimal 1 lah gitu kan. Tadinya kan target pengen 5 tapi kan nggak nyampe. Sebab P3 dulu kan juga punya apa namanya jagoannya Pak. Iya. Ketika pilihan bupati itu langsung sama DPRD ya. Gitu. Itu bisa diceritakan Pak. Kalau ke arah sana saya nggak tahu karena itu udah di ranahnya di sana ya. Kita selaku simpatisan dan bukan pengurus secara aktif tidak terlalu banyak dilibatkan dalam hal itu gitu. Karena udah posisinya diambil alih kewenangannya di DPRD. Itu kan memang pilihan bupati kan sama DPRD. Iya gitu dulu. Waktu masih ada fraksi AKABRI ya. Iya, ya, iya betul. Fraksi ABRI itu kan dari TNI dan Polri. Ya. Nah Pak, terlepas itu Pak, apa namanya, apa ya Pak, bagusnya ya? Apa? Selain itu ada cerita-cerita yang memang lagi pengembangan sekarang kan lagi gencar-gencarnya konsolidasi dan sosialisasi nih Pak. Ya kita dari P3 saya berbicara atas nama DPW, kita lagi fokus pembentukan struktur partai dari Muscab ini udah selesai semua, alhamdulillah se-Jawa Barat. Tingkat Jawa Barat berarti tingkat Jawa Barat berarti ke pimpinan cabang udah selesai semua. Nah, sekarang lagi ke proses ke Musancab berarti ke pimpinan tingkat kecamatan. Alhamdulillah Kuningan juga udah hampir selesai. Dan se-Jawa Barat malahan se-Indonesia ini Jawa Barat alhamdulillah proses ke pemilihan pimpinan ke tingkat kecamatan udah melebihi, jadi istilahnya paling tinggi. Alhamdulillah untuk Jawa Barat. Mungkin dari kecepatan
kecepatan melaksanakan proses musancap, pembentukan pengurus tingkat kecamatan. Setelah membentuk proses pengurusan kecamatan, nanti ke tingkat ranting. Kalau jumlah kursi Pak di Jawa Barat ini berapa Pak? Kalau anggota DPRD Provinsi Jawa Barat ini cuma 3, hanya 3 dari 9 jadi 3. Nah kalau untuk anggota DPRD itu ada 100 berapa, banyak lah. Se-Jawa Barat ya, bicara se-Jawa Barat. Di masing-masing kota? Iya, masing-masing kota, kabupaten. Nah Pak, lepas itu Bapak kan ya bukan 1 kali 2 kali saya melihat keakraban BPJS ini dengan Pak Wagub, tahu Pak? Ya. Sejarahnya gimana sih Pak, bisa si akrab sampai bergandengan ataupun Ya emang akrab dari gitulah. Beliau menjadi bupati Tasik dari dulu, dari semenjak dia menjadi bupati kita udah sering main ke rumah beliau kan. Kita sesama bicaranya sebatas sesama keluarga besar P3 aja, cuman itu aja sih. Cuman pas kesini beliau dikasih amanat menjadi calon wakil gubernur gitu tim proses. Kebetulan saya menjadi ketua DPC. Ya alhamdulillah untuk berjuang di Kabupaten Kuningan tidak lepas dengan perjuangan saya untuk dibawa kemana-mana beliau mau gitu kan. Dan alhamdulillah setiap saya bawa suara-suara beliau di tempat yang saya bawa ke tempat itu alhamdulillah menang gitu. Kan ada otomatis ada perbedaan nih Pak Ya. antara Pak Asep Mausul yang memang sama-sama dari P3 kayaknya kurang begitu romantis seperti BPJS dengan Pak Wagub itu memang atau memang ada karena bukan nggak romantis ya. Kalau sama Eyang bicara anggota DPRI ini Eyang ini adalah guru saya, jadi harus ada etika tersendiri ya kan. Beliau itu pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Huda. Saya juga santri Miftahul Huda. Masa akrabnya antara murid sama guru kayak gitu kan lain sama dengan posisi ada jalur khusus lain itu mah. Jadi saya mau ngakrabinya gimana karena beliau itu adalah guru saya. Jadi ya kalau itu kita harus mengedepankan adab lah gitu. Etika kita terhadap guru harus kayak gimana gitu. Nggak bisa sama kayak Pak Wagub ini kan emang temen kan. Kalau Eyang udah bukan lagi teman, guru gitu. satu mobil bareng boncengan juga Iya. Karena satu hobi gitu kan. Saya di Vespa, beliau di Vespa. Dia senang off-road, saya senang off-road. Jadi gitu aja, sebatas itu aja. Kedekatannya di situ. Kalau sama Eyang itu ya udah posisi guru ya kita harus jaga etika. Walaupun Eyang deket gitu kan. Kalau udah Eyang kalau manggil saya udah kayak ke anak aja mungkin. Gitu kan. Ya kedekatan kelihatan, keakrabannya dilihat dari situ. Nggak bisa kayak ngayang-ngayang itu nggak bisa. Nah gitu. Tapi dengan Pak Wagub ini memang kemitraan teman ya udah lama gitu di pertemanan. Masih saudara kan? Masih saudara. Berarti kan Pak UU ke Pak Asep Mausul itu paman, berarti mamang. Nah, saya kan melihat banyak ya sebegitu indah komunikasi BPJS dengan Pak Wagub, kegiatan bukan 1 kali 2 kali kegiatan. Iya. Memang banyak orang yang mengatakan saya dekat. Ya emang dekat ya kita juga bisa memisahkan antara kedekatan pertemanan dalam kinerja dalam apa itu aja sih. Nah kembali ngobrol tentang kekuatan partai Pak, sekarang kan udah dilakukan musancap. Muscap dulu mungkin Pak tadi. Udah muscap udah selesai kan. Musancap sudah. Ya. Mungkin harapannya apa lagi? Nanti ke ranting musran kan. Nah, musran berarti ke tingkatan desa nih kan, tingkat masih ke RT kan itu mah udah. Jadi alhamdulillah Pak Dokter ini yang terpilih kemarin di muscap Toto yang sekarang ketua fraksi gitu kan, tidak lepas koordinasi komunikasi dengan saya. Intinya kita saling membantu gimana caranya P3 ke depan. Mungkin beliau punya ambisi dan punya targetan ya, tidak mau kalah dengan saya. Kemarin kan saya menaikkan 1 kursi, dia pengen katanya dari 4 jadi 7 ya. Targetan dia ya kita harus bantu dan support gimana caranya dengan pembentukan jaringan-jaringan ke tingkat rantingnya itu gitu. Untuk metodenya gimana Pak? Komunikasi dengan kader tingkat ranting, sub-ranting gitu. Itu kan udah ada, sekarang udah nggak canggih lagi, udah pakai WA grup kan, udah masing-masing grup ranting ini udah
udah canggih lah sekarang mah, nggak perlu ini lagi gitu. Jadi setelah selesai masa tahapan itu mungkin menunggu. Nanti kan di bulan Agustus sudah verifikasi. Ya. Ya verifikasi. Udah siap lah kita udah untuk Kuningan. Kayaknya udah siap untuk ikut konstelasi pileg berarti di 2024. Artinya kan jelang pelaksanaan pesta demokrasi ini kan pileg dulu ya. Pileg dulu baru ke pilkada. Jadi P3 kita nggak ke fokus ke pilkada ya, kita fokus gimana caranya P3 ke depan yang sekarang 4 mudah-mudahan bisa naik ya, dengan apa yang diinginkan Pak Dokter selaku Ketua DPC dan saya juga sebagai Wakil Ketua DPW. Ya dengan targetan pengen 7, ya saya juga ikut membantu gimana caranya Kuningan kabupatennya dapat 7 kursi, provinsinya masuk yang selama ini nggak dapet kan, ya pengen nanti di Kuningan ada dan pusatnya tetap bertahan 1 kursi gitu kan. Sekarang kan masih dipegang sama Pak Asep Mausul gitu. Jadi target 7 kursi ya Pak? 7 kursi. Itu memang semua kader sudah mengetahui Pak dengan target? Udah semua. Kita logis aja lah, nggak bisa memaksakan pengen sekian 10 gitu kan dengan kemampuan dan kapasitas para caleg yang saya lihat yang ada di data pendaftaran. Nah, ya insya Allah sih targetan 7 tercapai insya Allah. Dengan strategi-strategi yang saya saling koordinasi, saling komunikasi dengan Pak Dokter, caranya begini, insya Allah tercapai. Artinya setiap kader itu bertanggung jawab untuk bekerja keras dan iya semua. Jadi kita gimana caranya setiap dapil, khususnya dapil 1 pengen targetan Pak Dokter 2 gitu kan. Dapil 2, dapil 3, dapil 4, 1 atau 2, dapil 5, 1 kan. Itu udah 8. Cuman kan analisa kita ambil 2, 1 aja udah 7 kan, berarti 4, 9 kan. Cuman analisa kita aja gitu. Cuman dari posisi kapasitas dan potensi yang ada di daftar caleg, insya Allah mudah-mudahan 7 tercapai. Gitu. Ya kalau udah 7 kan, kalau Pak Dokternya punya ambisi menjadi bupati, ya itu kembali lagi ke Pak Dokter, gitu kan. memang pileg selesai, Bapak masuk lagi nih Pak. Iya. Kemudian dia calon Bupati. Itu bisa berarti kan diganti ya? Ya itu kan, ya bisa berarti kan PAW kan berarti. Ya itu kan kembali lagi ke Pak Dokternya sendiri selaku Ketua DPC. Yang kalau seandainya beliau mau gitu kan, mau nyalon bupati gitu kan. Karena kebijakan untuk menjadi bupati P3 kalau seandainya udah mencapai 7 kursi, ya kan bisa lah gitu kan. Tinggal nambah 3 kursi. Setiap kontestan dalam pileg ini otomatis kan harapan harus menang dulu Pak. Iya. Ketika menang, dia kan bisa mencalonkan lagi sebagai bupati. Iya. Dan ini berlaku bagi partai lain juga dong Pak? Ya nggak tahu kalau partai lain. Kalau berbicara partai lain saya nggak tahu gitu kan. Saya fokus partai sendiri aja karena saya udah nggak ngelihat partai lain lah gitu. Istilahnya fokus aja. Yang kita geluti, yang kita jalani V3 gimana caranya ke depan 2024 ini sesuai dengan apa yang ditargetkan oleh Pak Dokter 7 kursi gitu. Kan upaya pileg didahulukan kan mendongkrak jumlah kursi. Jumlah kursi gitu kan, makanya kalau berbicara sekarang calon bupati siapa, kita nggak bisa menentukan karena dasarnya kursi dulu kan. Nanti pileg dari 2024 itu. Hasil dari pileg jumlahnya berapa itu baru bisa. Nah, bisa. Iya gitu, nggak bisa menentukan sekarang gitu kan. Meskipun sekarang kan banyak ya Pak di Kuningan. Nah, ada beliau, ada dari sana. iya. Yang... Itu juga sebetulnya ya itu kan kembali ke masing-masing partai ya targetan. Kalau berbicara sekarang ya yang pantas untuk mencalonkan kan kalau berbicara sekarang kursi sekarang kan yang pantas mencalonkan kan PDI udah 9 kan. PKS Gerindra 7, PKS 7, PKB 6. Nah, itu dari yang gede-gede ini yang bisa ngambil koalisi ke bawah kan. Nah, kalau kita P3 cuma 4. Mau mencalonkan bupatinya gimana gitu kan. Untuk sekarang kita bisa menentukan, dari P3 juga belum bisa menentukan targetannya. Pokoknya saya pernah ngobrol sama Pak Dokter, udah jangan terlalu terjebak dalam konstelasi pilkada. Kita fokus aja pileg kan, pileg aja 2024 gimana caranya
apa yang diharapkan Pak Dokter 7, silahkan jalan. Perkara bupati nanti juga jalan sendiri kok, gitu kan. Jadi intinya karena tugas dari seorang ketua partai itu bukan pilkada, tapi meningkatkan kursi. Gimana caranya kursi yang ada dipertahankan, syukur ditingkatkan, itu aja sih. Ngomong-ngomong nih Pak, kemajuan zaman kan memang terus bergulir ya. Artinya semakin modern dan teknologi semakin maju. Ada nggak analisa terhadap jumlah minat pemilih ataupun kalkulasi presentasi suara Pak? Sekarang kan kemarin kan waktu terjadi kita gitu 67% kalau nggak salah ya Pak. Oh iya. Jumlah Pemilih. Nah, Jadi ada upaya nggak Pak dari masing-masing partai terutama sekarang ketika ya justru sebetulnya itu kembali kepada calonnya masing-masing. Karena di P3 ini saya lihat itu kan dari beberapa caleg itu dilihat dari berbagai elemen ya yang punya karakteristik pemilihnya masing-masing. Jadi bisa jadi mungkin dan dengan nanti di 2024 bisa naik nih pemilih yang akan hadir ya mencoblos di TPS. Kenapa? 2024 ini ada yang sebetulnya sama aja kayak 2019 kemarin, yaitu 5 kertas suara kan. Sekarang berarti DPRD, Kabupaten, Provinsi, RI, DPD, nggak pilpres ya? Nggak disatuin tah? Satu, ya makanya. Nah, berarti 4 lembar kalau berbicara itu ya nggak jauh beda dengan yang kemarin. Jadi kembali lagi kepada masing-masing calon dan sosialisasi daripada apa yang ditugaskan, yaitu KPU kan. Ya, KPU juga tidak lepas lah gimana caranya masyarakat, trik yang akan dilakukan oleh KPU, trik untuk masyarakat itu tertarik terhadap pileg ya, bukan calonnya tapi ke pilegnya ini. Karena pendidikan politik ini yang harus disampaikan kepada masyarakat itu adalah tugasnya ya. KPU juga harus ikut berperan, pemerintah juga ikut berperan dengan pemilih-pemilih yang akan dijadikan atau dilantik menjadi anggota DPRD gitu. Soalnya begini Pak, yang saya ketahui, ketika seseorang mencalonkan sebagai legislatif Pak, itu kan biaya tidak murah. Ya. Mungkin di atas 200, mungkin di atas 300 dan lain sebagainya. Nah, sedangkan ketika seorang itu jadi anggota DPRD, itu satu suara kan dihargakan kurang lebih 1.300 berapa Pak? Dari hibah Bang Pol itu kan. Ini kan artinya ada perbandingan yang memang sangat jauh sekali Pak antara kita bicara pendidikan politiknya itu Pak. Ya, itu sebetulnya ya itu kan udah diatur ya dalam undang-undang dan ketentuan bahwa terkait pergantian suara yang nanti itu menjadi hak partai, gitu kan, menjadi hak partai, di mana itu untuk berputarnya roda organisasi partai yang dimana itu punya hak. Tapi yang punya kursi saja, kalau yang udah nggak kursi kan nggak dapat, gitu kan. Ya saya berharap ke pemerintah nanti ke depan mah ya ditingkatkan lah, gitu kan. Ya, dengan situasi saat ini yang kos politik yang sangat besar, di mana yang lebih besarnya itu bukan hanya di kos politik untuk menjadi anggota dewan, justru lebih besarnya itu kos politik untuk memelihara ini, gitu kan. Jadi di mana memelihara gimana si konstituen itu tidak kecewa. Terus kita menjalankan ada gitu kan, tujuan terasa oleh masyarakat. Intinya kan ke sana. Dan sebetulnya kembali lagi ke kepercayaan kepada masyarakat itu kembali kepada komitmen apa yang dibangun oleh anggota dewan yang setelah dilantik kepada masyarakat. Mungkin kan udah janji begini terus tidak, ya itu resiko sendiri kan, gitu kan. Dan alhamdulillah bukan saya menginginkan sendiri, saya selama menjadi dewan nggak ada janji politik, mungkin mudah-mudahan yang tidak terlunasi lah gitu, alhamdulillah. Tugas daripada pencerdasan anak bangsa khususnya bidang politik ini KPU. Ya, sebetulnya tinggal penjelasan sosialisasi dari pihak KPU belum. Atau menambahkan waktu. Sosialisasi pendidikan politik terkait bahwa
bukan hanya sebatas memberikan data nih pemilihan ini pemilih segini ini segini, justru ke masyarakatnya itu sendiri memberikan penjelasan. Coba milih nih, nanti akan begini, nanti tujuannya begini, manfaat dari ini gitu kan. Dewan seandainya jadi daerah ini, nanti kepentingannya untuk daerah ini akan terpenuhi ini kan. Itu juga harusnya tugas dari pemerintah dan KPU juga harus bisa menjelaskan. Jadi jangan terlalu banyak dibebankan kepada calon-calon nih, yang dimana saat ini banyak calon yang terlalu banyak umbar janji, setelah duduk ya janji-janji ini mungkin tidak terimplementasi, ya akhirnya kekecewaan masyarakat lah yang, dan nggak semua anggota dewan ingkar janji loh, nggak semua, itu mungkin ada beberapa anggota dewan oknum yang kan semua juga yang akhirnya semua tertindih. Iya, akhirnya kan semua disamaratakan gitu kan. Enggak semua lah. Saya pernah ngalamin di dewan gitu kan. Banyak juga kok dewan-dewan yang jujur kok, yang jalannya on the track gitu kan. Perkara ada ngomong begini kan, itu mah kan amalun amalukum aja. Iya kan. Nah, Pak, masa sekarang kan ini transisi juga, Pak. Masa pandemi Covid terhadap endemi nih, Pak. Di kepartaian sendiri gimana, Pak, menanggapi terjadi di lingkungan masyarakat, terutama kan kemarin berdampak dengan sektor ekonomi, kita perhatikan kena, kemudian kesehatan juga sama. Di partai sendiri gimana? Ya, kalau di partai sendiri kita menjalankan dengan program-program gimana caranya dalam situasi pandemi ini masyarakat mendapatkan sesuatu minimal untuk mempertahankan hidup lah. Intinya dapur ngebul kan, ada program-program yang harus digelontorkan. Paling minim-minimnya kita bagi-bagi sembako lah kan, kayak gitu. Cuman memang saya dengar kemarin dengan posisi pandemi selama 2 tahun, anggota dewan mungkin saya dengar gitu kan kurang maksimal anggota dewannya nih kan, kurang maksimal menyentuh konstituennya atau tim suksesnya, yang akhirnya ya mungkin banyak yang kecewa akhirnya gitu kan. Itu, Pak, ada distancing. Nah, social distancing, perkara social distancing bisa saja gimana caranya tetap social distancing ini bisa saja kan, yang namanya kebutuhan mah nggak bisa social distancing dong. Bantuan-bantuan mah kan tetap. Nah, sekarang ada istilah kenapa pejabat dalam situasi pandemi, pejabat mah aset meningkat, rakyat habis. Ya wajar, dia tidak dituntut oleh konstituen, diam di rumah tapi gaji terus, ya wajar gitu kan. Ya setidaknya kemarin itu ya bukan menginikan, ya saya tahu sendiri lah gitu. Soalnya kan juga saya ngalamin ikut serta di dalam membantu. Ya kan salah satunya kemarin saya dengan konsep gimana caranya, saya tanya pondok pesantren begini, ya udah kita bantu gitu kan, dari program DPW saya bantu gitu kan. Yang terdampak yang saya lihat, dan kebetulan yang punya pondok pesantrennya teman, gini beb cenah kumaha lamun kundog, yuk terima. Nah kan kayak gitulah gitu kan. Telur ini semua merupakan untuk peningkatan imun lah, intinya kan ke sana itu. Asupan gizi gitu. Itu sih sedikit, yang penting bisa tersampaikan dan terasa oleh masyarakat kecil yang terkena dampak daripada COVID gitu. Kemudian Pak, melihat kasus di lingkungan ini gimana sih, Pak? Di lingkungan kan banyak, mungkin jalan rusak, penerangan, kemudian kemiskinan ekstrim, jumlah pengangguran tingkat. Nah, kalau berbicara itu kan kebijakan diskusi untuk membangkitkan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat Kuningan dari P3 sendiri. Kalau berbicara P3, sebetulnya saya sudah menginstruksikan dan menghimbau gitu kan kepada Dr. Toto yang selaku ketua DPC itu, dalam situasi saat ini setelah pandemi itu yang namanya pokir itu kalau bisa selain jangan full infrastruktur, tapi pemulihan ekonomi masyarakat dengan bantuan-bantuan permodalan kecil, usaha kecil gitu kan. Sudah dijalankan sama Pak Dokter, intinya sebetulnya arahnya ke sana. Dan dalam hal tadi apa yang disampaikan terkait jalan rusak, mungkin karena cuaca ya, terus satu karena cuaca, terus yang kedua mungkin program-program yang diusulkan oleh pemerintah Kabupaten Kuningan, atau mungkin apabila APBD anggarannya kurang maksimal, akhirnya tidak cukup ke sana, akhirnya pemerataan tapi asal masuk aja dulu, yang akhirnya
Ya sepotong-sepotong mungkin gitu kan, karena saya tidak tahu nih, nggak tahu kebijakan, karena ini kalau udah berbicara ke sana udah kebijakannya antara eksekutif dan legislatif, kan saya bukan kan. Mungkin ada tembusan di P3 terhadap Enggak, kalau ke sana enggak. diskusi Enggak. Cuman saya hanya menghimbau dan menyarankan ke Pak Dokter dalam situasi ini, tolonglah Pak Dokter gini yang terdampak konstituen minimal kan, struktur partai dari tingkat PAC ke Ranti, kasih programnya yang begini yang menyentuh langsung, istilahnya bukan ikan kita ngasih kayo, ya, modal usaha atau apa. Jadi intinya untuk mempertahankan hidup, terus mendapatkan pendapatan di sana gitu. Nah, ya makanya kalau untuk berbicara kebijakan yang terkait dengan kasus ini, karena ini takutnya saya menyinggung eksekutif, takut menyinggung legislatif, itu kebijakannya udah ranah eksekutif dan legislatif gitu kan, karena menyangkutnya dengan kebijakan anggaran gitu kan. Tapi sempat dilibatkan juga Pak di internal untuk apa namanya? Enggak. Kalau untuk kayak gitu enggak pernah. Jadi sekarang fokusnya kelembagaan partai, fokus ke kinerja partai, intinya terkait struktur kinerja, gimana caranya nanti 2024 ini kita mempertahankan yang 4 kursi, syukur bisa naik apa yang diharapkan oleh targetan Pak Dokter itu 7, syukur lebih lagi gitu kan. Itu aja sih fokusnya. Berapa sih Pak ongkos politik Pak setiap momen pesta demokrasi misal pileg atau pilkada? Kalau pileg itu sebetulnya bisa dikatakan besar, bisa dikatakan kecil bisa, karena sekarang saya lihat dalam situasi saat ini yang kita perlu bangun itu adalah hubungan emosional. Enggak sebatas kenal. Dan terkait pragmatis, transaksional itu sebetulnya belum juga jadi jaminan saat ini. Jadi yang perlu dibangun sekarang itu adalah emosional dan silaturahim. Ya saya sekarang kan dengan seringnya aktivitas, saya udah jarang di rumah, yang penting silaturahmi aja. Fokus aja Pak, silaturahmi kemana aja. Selagi ada waktu silaturahmi kemana aja. Yang penting kita bangun komunikasi, hubungan emosional, silaturahim. Jadi tidak hanya sebatas kenal di stiker dan spanduk, ya, tapi dikenal si Uus teh saha sih, ya, naon sih gawena kumaha sih gitu aja gitu. Terus ngobrolnya kumaha sih gitu kan, orang-orang juga kan pengen tahu dengan tatap muka, tidak hanya sebatas stiker gitu. Artinya Pak bisa dikatakan kecil ataupun besar itu kisaran berapa Pak? Di ratus atau di Kalau berbicara itu ya bisa di atas 100, lah. Melihat daripada pengalaman pilkada kemarin juga Pak cukup Ya, fantastis juga Pak. sebetulnya di atas 100, di bawah 500 itu tergantung, tidak berbicara oh ini nanti suara sekian, bukan sebetulnya, tapi kos politiknya ini. Kita silaturahmi, kita ngajadain makan apa. Iya, ATK, kaos apa, sebetulnya di situ. Yang banyaknya di situ. Enggak, bukan berbicara nanti suara sekian nanti jadi sekian. Enggak. Itu enggak ada jaminan. Enggak ada jaminan itu sekarang. Yang termahal itu di Operasional. alat peraga mungkin. Iya, alat peraga. Sebetulnya mahalnya di situ. Kita kan bikin kaos nih, satu kaos udah minimnya udah berapa? 20.000, 15.000 kan? Gitu kan. Ngebagiin kita pakai operasional ke person to person kan? Nggak mungkin ini person to person. Belum lagi stiker, ongkos pasangnya, ongkos apanya. Nah, itu di kos politik itunya yang mahal. Kita kumpulan, nyediain makan, kopi. Artinya dengan jaminan keterbukaan itu sekarang juga bukan alternatif bisa menjamin terhadap itu Pak. Bisa juga dengan media sosial sekarang, dengan kecanggihan teknologi, justru masyarakat calon itu bisa memanfaatkan. Nah sekarang saya lihat, saya analisa nih, saya aktif di medsos. Jarang tuh anggota dewan yang aktif. Jarang Pak. Tapi selama saya menjadi anggota dewan, saya aktif terus. Iya. Ada inbox, ada apa, saya jawab. Masyarakat itu hanya butuhkan itu kok sebetulnya. Dan saya yang namanya HP saya nggak pernah mati. Telepon nggak keangkat, besoknya saya ada naon. Ya, tinggal ngasih kabar aja. Iya. Masyarakat itu hanya butuh kepastian. Iya. Komunikasi, mau di telepon, mau di SMS, mau di WA, itu butuh balasan. Iya. Perkara bisa enggak, yang penting kita balas gitu kan. Enggak digantungkan kan, jangan di PHP gitu kan masyarakat. Nah itu, saya mau apa aja saya balas.
Pak Haji, aduh hapunten abdi teh can tiasa. Udah cuma segitu kan. Udah. Enggak, jangan digantungkan, udah di WA enggak dibalas, ini ditelepon enggak diangkat. Itu yang bikin orang kecewa gitu kan. Makanya saya Facebook mau WA mau apa aktif 24 jam. Nah. Micet enggak, saya udah di meeting, waduh, udah kacau itu, udah kacau. Udah kacau. Hah? Kakao Talk kenapa? Yang aplikasi dari Jepang, Asia, oh, saya nggak tahu itu. Udah kacau. Nah, pemanfaatan kita teknologi medsos ini yang sekarang paling efektif itu medsos, itu Facebook, Instagram, TikTok gitu kan. Telegram. Udah manfaatin aja cuma gitu sih sebetulnya. Kita update status. Nah, saya selama saya ini updatean status saya, ya aktivitas saya aja udah nggak berpikir terkait kebijakan pemerintah apa enggak. Saya nggak setiap updatean itu tidak menyinggung orang lah, nggak mau gitu. Nah, memperlihatkan saya masih hidup di medsos gitu aja. Ada yang memang bisa melihat status orang, dianya nggak bisa apa. Iya, saya mau udah aktivitas sehari-hari aja saya apa. Saya aktifin, saya makan ini, saya aktifkan ini apa, terus mendoakan, udah cuma gitu aja. Dan komentar-komentar ke orang juga saya mah hanya komentar-komentar positif aja, udah. Kalau ada yang apa ngelenye apa ini cuekin aja nggak apa-apa. Medsos ini tempatnya segala macem, gitu. Ya udah biarin aja. Kalau kita mau ngambil alur yang mana, tergantung gitu. Kita mau nyinyirin apa enggak, ya udah nggak usah nyinyirin gitu. Itu hak setiap orang mau. Iya gitu kan. Kalau saya kalau untuk mengarah ke mata pencarian udah jauh tuh. Enggak kayak artis yang lain kan gitu. Ke YouTube gitu udah belum nyampe lah. Intinya mas saya mah tujuan saya nyimpen apa update itu sebetulnya menyimpan memori saya, foto apa tuh disimpan di sana. Kalau di HP kan udah nggak nyampe gitu. Nah, Pak, ini satu lagi nih. Bebek Jius kan populernya itu kan waktu pilkada berarti ya. Itu awal gimana sih? Emang kenapa pilkada? Enggak. Nama Bebek Jius, sapaan akrab Bebek Jius nih, Pak. Oh, sapaan Bebek Jius itu tahun 2013 sebetulnya. Tahun 2013. Ada 2013 ya? Iya, waktu zaman Pak Ibu Uce ya Bang gitu teh. Ya Bebek Jius. Jadi intinya sebetulnya mah tadinya saya yang manggil orang baby, tadi nama baby itu kan tanda sayang ya. Tujuan saya itu ngambil kayak orang kayak gitu tuh lah, saya tuh sayang lu sama lu tuh gitulah gitu aja, cuman bahasa akrab gitu. Cuman tahu-tahu zaman Kapolres siapa itu, sihnya mah Bebek Jius gitu. Bebek sebutin ya Bebek Jius gitu. Nah Bebek Jius, nah akhirnya ke situ tahun 2013 kalau nggak salah. Sekarang musimnya Besti, Pak. Oh, enggak mau itu Besti mah. Bebek Jius, nah sampai terjadi ada hal yang paling menarik itu kejadian di Mekah. Cuma kejadian. Nah, kita satu rombongan di Mekah itu panggilnya kan saya Beb, ayo kita ke sana. Nah, dalam satu lift kita ngobrol gitu, Beb, Kak. Orang teman-teman manggil saya itu Beb. Di situ ada orang Arab. 2 orang gitu kan. Pada mau ke masjid bareng dalam satu lift. Langsung marah, teman saya manggil Beb, marah. Dan saya kan manggil ke teman juga Beb, kan setiap orang saya manggil Beb. Ada yang marah, lah Beb, Habib, gitu kan. Habib maksudnya ke sana kan emang di Mekah di Arab mah Habib. Disangka jangan manggil Beb, tapi manggilnya Habib gitu. Langsung kita jelasin, lah Habib, lah Habib. Nih baby. Nah gitu. Oh, salah serian. Ya, sempat terpancing terkait beb, bahasanya salah, ejaannya harusnya bib gitu kan. Kan di sana maknanya bib gitu kan. Nah, ya nggak ada gitu, beb gitu. Padahal kan kita mau bebeb kan. Itu sangkanya Habib. Ya, itu ada itu istimewa. Kenang-kenangan di Mekah 2013. Kalau di luar lain lagi Pak, bebnya kan. Apa? Kan itu sejenis ataupun apa ya. Kita udah akrab. Iya, kan bebek kita manggil udah beb, udah refleks, saya sudah manggil bebek itu refleks setiap orang tuh beb. Kadang ke pejabat beb. Jadi maaf, tenang naon beb, kan gitu kan. Udah refleks gitu.
Makanya pas di iniin kata teman, udah nggak sebenarnya mah jersey kayak ngaranna bebek jius. Iya. Tadinya mah kan bukan bebek jius nama itu dari SMP sampai SMA tuh. Iya. Sampai ke kuliah itu nama saya itu bukan Baus namanya mah. Baus. Baus. Panggilan ini akrab. Akrab gitu. Baus gitu kan panggilannya. Baus gitu. Nah, kesini jadi bebek jius. Tahu tuh. Bebek jius, haji, gitu aja sih sebenarnya. Banyak sebutan yang memang singkat. Iya, singkat. Haji Udin, Ciud. Haji Oban, Jiban. Haji Luki, Jiluk. Haji Kus Jadekus, Jikus gitu. Memang saking akrab. Iya, saking akrab jadi udah panggil beb, ji, beb gitu aja udah refleks. Susah. Termasuk Pak Bupati, Pak Wabu, udah manggil udah bebek aja, udah bebek gitu, udah. Di kepengurusan di kantor juga di DPW gitu, bebek, udah bebek, udah refleks gitu. Udah manggil aku tuh udah bebek. Makanya suka nanya, ngaran aslinya saha. Haji Us malah. Ya kayak alhamdulillah dari zaman tahun berapa itu malah. Sekarang justru nggak ada kantornya, nggak ada sekretariat di mana? Iya kan karena dibongkar. Mungkin ketua sekarang Yusuf lagi ikhtiar mungkin itu kan udah tugasnya Yusuf Dandi ketuanya udah terpilih ya. Yusuf ya. Dulu kan Uus Yusuf. Oh, sekarang Uus Yusuf ya. Ya Yusuf. Ya, tinggal tugasnya Yusuf itu mah. Pak mungkin baik pemirsa sebagai closing statement yang akan diutarakan Pak Bibitius ataupun kesan-pesan yang bisa disampaikan kepada pemirsa Tribunat ataupun penonton yang lainnya, silakan Pak. Oke, terima kasih Kang Ipe intinya atas wawancara hari ini. Prinsip saya dalam hidup mungkin yang saya jalani itu adalah yang pertama itu selalu bersyukur, nikmati terus jalani. Jalaninya kayak gimana? Menjalani dengan fokus kita berbuat baik. Sekecil apapun kita berbuat baik. Perkara nanti hasilnya orang mau tidak berbuat baik dan tidak membalas kebaikan kita. Jangan hiraukan. Fokus saja berbuat baik. Yang penting kita tidak merugikan orang lain. Fokus gimana caranya? Kita selalu optimis. Husnuzon dalam hal apapun. Karena setiap apa yang kita rasakan dan kita lakukan prinsipnya tergantung dari pikiran dan hati dan ucapan. Pikiran kita bersih, positif, hati kita bersih, positif, dan ucapan kita bersih dan positif, hasilnya pun akan positif dan baik. Gitu. Baik, terima kasih. Tadi cukup waktunya kita berbincang langsung komunikasi. Ya. Baik dari kamu.